Kalau nanti berumah tangga, maka kita sudah punya koridornya, kita punya aturan-aturan, punya adab-adab yang diajarkan oleh agama. Selama kita dengan pasangan ya taat pada adab-adab ini, taat pada syariat Allah, maka insya Allah rumah tangga ini bisa terjaga, bisa terkendali seperti itu. Saat ada pertanyaan. Eh, Kalau belum belum menikah tadi itu karena faktor ketakutan, Saat. Ya, karena takut ketika menjalani rumah tangga gitu ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran ya, apalagi ya punten, Saat, kayak saya sendiri kan semestinya ya seharusnya ada rasa takut itu. Kenapa? Karena saya dibesarkan dari keluarga yang tidak harmonis ya, alias bercerai, broken home. Nah, tapi kenapa kemudian masyarakat itu identik bahwa anak dari keluarga yang bercerai itu nanti rumah tangganya akan bercerai lagi. Oh. Nah, ini bagaimana mengcounter ini dalam pandangan Islam, Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, sahabat Amazing People, juga Ustadz Fatih, Ustadz keluarga ya. Manusia itu kan tidak statis sebetulnya ya. Jadi tidak karena dia datang dari satu proses yang A, maka selamanya akan A, seperti itu. Itu manusia nggak statis. Dia itu dinamis. Manusia punya akal, juga punya naluri self defense ya, bertahan. Ketika misalnya ya seorang pemuda-pemudi yang tumbuh dari keluarga yang broken home seperti itu, ini kan bisa dua, pilihan dia bisa dua. Bisa dia kemudian menjadi apatis begitu ya. Udahlah kayaknya namanya rumah tangga tuh begini. Namanya jadi suami tuh begitu. Namanya jadi istri tuh begitu. Kayaknya semua cowok sama aja deh. Ya, semua cewek juga sama aja begitu kan. Itu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa apatis memang begitu. Tapi yang kedua, dengan akal yang dia punya, juga dengan naluri pertahanan, self defense ya, Gharizatul Baqa dalam istilah agama itu bisa memunculkan ikhtiar untuk menghindari seperti itu ya. Wah, saya dapat pengalaman belajar nih dari orang tua, dari kakak, dari family yang rumah tangganya nggak harmonis, ternyata ada hal-hal yang merupakan perangkap-perangkap dalam pernikahan. Ada jebakan-jebakan dalam pernikahan yang kita harus bisa hindari. Saya belajar dari sini. Ini berarti kan dia punya pilihan untuk kemudian lakukan pertahanan diri gitu kan. Saya tetap akan menikah dan saya sudah belajar. Ternyata ada perangkap-perangkap yang harus saya hindari dalam pernikahan. Yang saya dengan pasangan nanti harus bisa menghindari perangkap seperti itu. Nah, itu manusia, itu dinamis itu. Dia tidak akan statis seperti itu. Memang kalau ada identik bahwa kalau ada anak muda yang tumbuh di keluarga yang broken home itu akan broken home juga seperti itu, ya karena mungkin melihat bahwa kasus A, si B, si C begitu kan, yang ternyata sama dengan kondisi maaf ya, misalkan orang tuanya. Tapi kan nggak sedikit yang kemudian bisa survive rumah tangganya, bisa kemudian ya sakinah mawaddah warahmah, karena tadi mereka mengambil jalan yang kedua, tidak apatis, tapi kemudian mereka memilih ikhtiar, memiliki usaha, effort dikerahkan ya untuk kemudian bisa melanggengkan rumah tangga. Nah, memang berpulang kepada kemudian kita masing-masing ya. Jadi kita masing-masing ini mau bagaimana, dan Allah berikan kita akal, Allah berikan kita juga naluri pertahanan diri. Nah, sayang kalau akal ini nggak kita pakai untuk menimba ilmu, akal ini nggak dipakai untuk kemudian melakukan sebuah usaha terbaik yang kita lakukan dan mengambil banyak pelajaran, ngambil hikmah dari orang-orang di sekitar kita, termasuk dari orang tua kita. Jadi teman-teman semua ini berpulang pada kita sebetulnya ya. Termasuk ya ada yang juga yang sudah mau menikah gagal gitu ya. Udah mau hari H nih, tahu gagal. Tapi bukan Ayu Ting Ting, bukan. Ini bukan Ayu Ting Ting bukan ya. Nah, ini lagi viral. Seperti itu. Ya. Ada juga ada yang sampai akhirnya trauma gitu kan. Nggak mau dulu dia nerima lamaran dari cowok manapun. Sampai ada laki-laki datang berkali-kali melamar, trauma dia nggak mau. Nah, itu. Ada seperti itu. Ada juga yang kemudian bisa move on gitu kan. Iya. Oke lah, kemarin aku gagal begitu Iya, kan, iya. tapi insya Allah
Yang ini aku tawakal pada Allah itu gini-gini. itu saya banget Sat, karena itu saya banget karena saya Jadi sudah curcol nih. iya kan teman-teman, maksudnya jangan inilah, jangan gampang baper dan dikit-dikit apa ya, susah move on kita nih orang beriman. Sat, saya tuh udah sebar undangan Sat, Masya udah Allah. sebar undangan, udah bayar catering Sat, udah Allah. DP gedung Ustadz gitu loh. Aduh. Semua orang udah selamat ya Ustadz, ternyata nggak jadi. Masya Kan gitu ya. Allah. Tapi justru Allah ganti jauh lebih baik ya Ummu Sajjad ya Allah sekarang ya, Akbar. Masya Allah ya. Jadi bagi teman-teman jangan apa ya, udah gitu. Pokoknya ya udah aja gitu kan. Semua orang punya kisah, semua orang punya lembar. Ya, jangan memiliki sikap begitu. Nih sedikit sharing aja bahwa jangankan antum ya, saya aja mengalami itu biasa aja sih gitu ya. Iya, betul Sarfati. Baik, ya itu langsung nih pengalaman dari ini. Hidup, ya. Langsung Pelaku hidupnya masih ada pelaku gitu. hidupnya masih ada. Gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kita diberikan akal, diberikan naluri gitu kan, bahwa hidup ini nggak gini gitu kan. Hidup ini berpulang pada pilihan kita. Insya Allah ya, kalaupun ada satu momentum tragis pahit dalam hidup kita, apakah orang tua kita misalkan begitu ya, atau kita juga mengalami, ya Allah kan akan memberikan pertolongan pada kita ya, dan kita yakin Allah akan memberikan tadi ya ganti yang terbaik. Jangan lupa doanya yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ada doa yang Nabi ajarkan, Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairum minha. Ya Allah, jadikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Jadi misalkan ada teman-teman yang tadi ya sudah mau nikah ternyata kemudian gagal ya, seperti itu, maka mintalah pada Allah, ya Allah jadikanlah pahala atas musibah yang menimpaku, kemudian ya Allah gantikan dengan yang lebih baik di situ. Kalau Allah sudah ngasih, maka nggak ada yang bisa mencegah. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Dia termasuk yang tadi Ustaz, susah move on. Jadi ini kan bisa dibilang cinta pertamanya Ustaz ya. Nah, ternyata nggak jadi karena ditolak orang tua. Nah, rasanya siapapun yang datang udah anyep aja gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz ya, sampai bahkan Ustaz itu sampai sekarang usianya sudah usia 40-an, nggak mau nikah. Padahal yang ditunggu-tunggu di sana pun udah punya anak 4 gitu ya. Nah itu pokoknya dia tetap menanti gitu loh Ustaz. Nah ini gimana Ustaz ya? Ini kan mental recovery nih. Betul. Baik, sahabat Amazing People ya. Mohon maaf saya bukannya nggak menghargai perasaan yang bertanya ya di sini ya. Tapi hidup ini harus realistis ya. Harus realistis begitu kan. Bahwa antum berhak bahagia. Ya, kalau mantan antum aja bahagia dengan hidupan rumah tangganya, anak 4 begitu kan, mengapa antum nggak merasa berhak bahagia begitu kan? Antum berhak bahagia. Allah memberikan jalan lain untuk bahagia, seperti itu. Dan ketika Allah, nah ini pertama ya, jadi antum berhak bahagia. Kalau mantan pasangan antum sudah hidup bahagia, punya anak 4, kenapa antum nggak kemudian mengambil kesempatan hidup bahagia juga? Karena nggak tergantikan katanya Ustaz. Wah, salah itu begitu kan ya. Jangan kebanyakan dengan lagu-lagu cinta. Nah, itu makanya. Itu. Maka teman-teman yang single itu apalagi ya, lagu yang dangdut jomblo ya. ini, ya pesan saya jangan kebanyakan nonton drama Korea. Ya, gitu. itu dia tuh, benar. Iya, jadi baperan begitu kan. Dengan lagu-lagu cinta, kotakan terganti, gitu. begitu kan. Ya akan kutunggu 1000 tahun lamanya, begitu kan. Aku yang lemah tanpamu, gitu. Tuh pokoknya Sarfati itu, ya, lagu-lagunya Sarfati ya. Kalau saya Metallica, gitu. Ya Allah. Ya, begitu ya. Jadi kalau Sarfati lagu-lagunya begitu. Hedi Uno, baper-baperan gitu. Yofi Nuno. Ya, kalau saya Metallica tapi hati Rhoma Irama. Hati Rhoma Irama. Iya. Jadi Masya Allah ya teman-teman sekalian ya, antum berhak bahagia, dan bahagia itu nggak dengan satu jalan gitu kan, ada jalan yang lain seperti itu ya. Ketika misalnya ya, yang paling simpel lah, ketika antum nggak bisa masuk PTN kampus favorit yang antum inginkan, apa kemudian antum nggak berhak mendapatkan juga gelar status pendidikan yang baik di kampus lain? Kan bisa juga seperti itu ya. Jadi jangan kemudian berpikir bahwasanya cuma satu kampus aja nih yang bisa membuat aku ini bagus, punya gelar, punya status. Bukan.
banyak kampus lain seperti itu. Ini pun sama dalam kehidupan rumah tangga, ya. Ketika mantan itu dia sudah bisa hidup bahagia, harusnya berpikir aku juga punya hak untuk hidup bahagia dan aku juga ya punya dibahagiakan oleh orang lain. Dan ketika ada orang lain yang datang melamarku, dia insya Allah punya niatan ingin membangun istana kebahagiaan bersama denganku. Seperti itu muncul, bayangkan. Seperti itu. Ya, jadi insya Allah laki-laki yang datang melamar, ini kan kalau khususnya laki-laki ya, ditinggal seorang laki-laki seperti itu, maka laki-laki yang lain itu yang akan datang itu, dia juga punya motivasi, punya niat yang baik untuk membahagiakan hidup uhtifillah seperti itu. Ini yang pertama, ya. Terus yang kedua, ya, kita sebagai orang beriman harus yakin bahwa tidak mungkin Allah menimpakan kezoliman pada kita sebagai hamba. Maka Allahu zulman lil alamin. Allah tidak akan menimpakan kezoliman di alam semesta ini. Nggak mungkin, termasuk pada kita. Apalagi pada teman-teman yang beriman pada Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah menzolimi teman-teman. Yakin, Allah itu Ar-Rahman wa Rahim. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa rahmatku mendahului amarahku. Aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Begitu kata Allah. Jadi ketika ya gagal membangun rumah tangga, gagal hidup bersanding dengan seorang laki-laki, seorang akhwat yang sudah ya dirasa menjadi tambatan hati, seperti itu, ya sebetulnya Allah sedang menyelamatkan antum. Allah sedang menyelamatkan kita. Kenapa? Karena belum tentu sebetulnya orang yang kita sangka itu baik, yang kita sangka itu cocok dalam kehidupan kita, bisa membuat hidup bahagia. Ya, jangan lupa Allah mengingatkan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah katakan bisa jadi kamu benci sesuatu tapi ternyata sesuatu itu baik untukmu. Dan boleh jadi kamu suka, cinta sesuatu tapi sesuatu itu sebetulnya buruk untukmu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kamu tidak mengetahui. Nah, teman-teman sekalian, maka ya harus dibangun di sini untuk move on apa itu? Berhusnuzon pada qadha, pada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Harus husnuzon. Ketika membangun rumah tangga dengan seseorang, ternyata gagal karena satu dan lain hal, karena orang tua nggak setuju misalnya, atau karena ternyata si fulan ada hal yang lain, gagal kemudian berumah tangga, Anda berdua seperti itu, maka letakkanlah prasangka baik pada Allah. Bahwa Allah tidak mungkin menzolimi teman-teman. Allah tidak mungkin mengkhianati teman-teman. Allah nggak pernah meninggalkan teman-teman semua. Ya, Allah itu senantiasa bersama dengan kita selama kita juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika gagal dalam membangun rumah tangga, sebenarnya Allah sedang menyiapkan skenario lain. Allah sedang menyiapkan tema dan juga jalan kebahagiaan yang lain yang kita nggak tahu. Tapi kalau kita husnuzon pada Allah, maka Allah pun akan memberikan qadha yang hasan, qadha yang baik juga kepada kita. Jadi kembalikan semua pada Allah. Husnuzon pada Allah. Dan kemudian tanamkan dalam diri bahwasanya saya bisa mendapatkan kebahagiaan lewat jalan yang memang Allah akan siapkan untuk saya. Begitu ya. Jadi harus bisa move on. Ya. Karena belum tentu cowok atau ikhwan atau akhwat yang kita sukai sekarang ini itu baik untuk kelangsungan rumah tangga nanti. Itu kan bayangan kita. Itu kan ya keinginan kita. Yeah. Tapi bagaimana faktanya realnya? Wallahu a'lam bishawab. Oh, kita nggak tahu itu kan. Tapi ketika gagal, kita harus yakin sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kita, menyelamatkan dia juga, dan Allah menyiapkan jalan lain untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan dua jawaban ini bisa memberikan motivasi ya teman-teman sekalian. Terutama jangan sampai berprasangka buruk pada Allah. Seperti itu. Ini Ustaz ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mana yang saya harus turuti? Padahal kita udah saling cocok, tapi ternyata orang tua nggak setuju. Kalau saya tetap jalan, saya takut durhaka. Tapi nggak melibatkan orang tua, nanti gimana gitu. Nah ini gimana Ustaz baiknya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu kita tanya alasan orang tua kenapa sih kok nggak setuju dengan calon kita, begitu ya. Kalau alasannya syar'i,
ya kita terima gitu ya. Misalnya, mohon maaf ya, misalkan orang tua melihat bahwa calon yang disampaikan pada orang tua secara ibadah, secara akhlak pergaulan belum baik, itu kan syar'i alasannya, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau ternyata alasannya nggak syar'i, karena misalkan orang tua pengen punya mantu yang PNS, ya, yang ASN, nah, kan ada tuh. Iya, ada teman saya sampai gagal nikah, bener, gara-gara harus mantu PNS. orang tua si ahwatnya itu pengennya punya mantu yang PNS, yang ASN begitu. Karena kalau PNS kan, waduh, ada peluang pensiun segala macam, jabatan karir, ya gitulah kira-kira ya. Atau ada yang orang tuanya pengen mantunya sarjana S2 seperti Iya, itu. iya. Ada juga demikian. Ini kan nggak syar'i seperti ini. Nah, ini bagaimana? Nah, kondisi yang kedua ini, teman-teman, maka harus bisa menjelaskan. Bersabar, diskusi dengan orang tua, berikan penjelasan bahwa rumah tangga itu pondasinya iman, takwa, ya. Adapun masalah nanti status calon suami atau calon istri seperti itu, maka yang paling penting, yang paling baik adalah kesolehannya, kebaikannya seperti itu. Karena rezeki itu insya Allah mau membuka. Jadi ini perlu diskusi dengan orang tua. Dan mungkin diskusinya nggak bisa sebentar, mungkin cukup panjang, ya. Mungkin bisa seminggu, 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Ada kawan saya sampai setahun berproses baru diizinkan orang tuanya. Coba bayangkan. Tapi karena sama-sama sabar dua-duanya ya, sama-sama kelihatannya yakin bahwa ini adalah calon yang baik untuk berumah tangga, dua-duanya sama-sama sabar. Dan kemudian ahwatnya ini terus ya berdiskusi dengan orang tuanya selama 1 tahun, akhirnya baru diizinkan menikah. Nah, jadi kalau memang ada keyakinan, ada komitmen untuk menikah tetap dengan calon, maka proses pendekatan pada orang tua ini harus berjalan, ya. Dan sementara itu hubungan ya breakdown dulu. Karena kalau dilanjutkan, ya kan, khawatir nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Khalwat lah, segala macam lah, seperti itu. Jadi sementara itu maka sama-sama saling berdoa, sama-sama ikhtiar, dan juga buat anaknya ini harus banyak diskusi dengan orang tua, agar kemudian orang tua bisa memahami jalan pikiran, kemauan, dan hati dari anak-anaknya itu. Gitu ya. Dan sambil ikhtiar lain minta bantuan kepada keluarga, pada paman, kakek, atau apa, yang bisa membujuk orang tua agar kemudian bisa mau menerima calon yang diinginkan. Selama alasannya, pertimbangannya adalah tentu sesuai dengan syariah. Begitu ya. Tapi kalau misalkan orang tua menolak calon karena ternyata calon itu juga banyak melanggar syariat, berbuat kemungkaran, nauzubillah, ya sebagai anak tentu harus menurut dengan apa yang disampaikan orang tua karena sesuai dengan tuntunan syariah. Alhamdulillah. Ustadz, ini kalau ada pertanyaan nih, udah izin ke calon mertua, tapi kok belum dapat jawaban-jawaban gitu loh. Dan sekarang sudah 2 minggu nih gitu kan, nggak ada jawaban khitbahnya. Baiknya mundur atau maju terus, Tad? Atau malah jadi sindrom gitu ya? Ini maksudnya udah ngelamar, iya, tapi kemudian nggak ada jawabannya. Dia udah propose. Dari ahwatnya ya, Iya, sudah propose ke Ikhwan sudah propose ke ahwat. Nah, calon mertuanya nggak jawab-jawab gitu. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini sebetulnya ya. Jadi yang berhak menjawab itu ya anak perempuan ya, begitu ya, bukan bapaknya. Ya, bapaknya justru meminta izin. Jadi seorang wali itu dia ketika akan menikahkan anak gadisnya harus meminta izin dulu dari anak gadisnya itu. Misalkan nih si bapaknya ini seorang bapak, dia punya calon mau dijodohkan dengan anak perempuannya, nggak bisa langsung dinikahkan. Dia harus tanya dulu sama anak perempuannya, gimana, mau nggak kamu papa nikahkan nih sama calon yang papa punya, seperti itu. Harus ditanya dulu dan nggak boleh memaksa. Kalau wali memaksa itu hukumnya berdosa, seperti itu. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, nah tentu di sini mestinya ya ahwat itu memberikan jawaban, memberikan kabar kepada ikhwannya, seperti itu. Karena ya yang berhak menjawab iya atau tidak ya ahwatnya, bukan bapaknya, begitu ya. Mau nikah sama bapaknya kali. Iya gitu kan. Ya barangkali di sini ya dugaan saya mungkin anak perempuannya ini
ya dia nggak berani misalnya ya, karena bapaknya punya pendapat lain, sehingga kemudian si anak perempuan ini nggak berani untuk kemudian menjawab atau bagaimana. Dan begini teman-teman sekalian, terutama yang akhwat fillah yang Allah muliakan, eh, bahwa antuna punya hak untuk setuju atau tidak dengan keputusan orang tua dalam masalah pernikahan. Agama kita sudah memberikan hak pada kaum perempuan, baik yang gadis maupun yang apalagi yang janda ya, untuk menerima atau menolak tawaran dari orang tua seperti itu. Jadi kalau sekiranya orang tua nggak setuju, tapi ternyata alasan nggak setuju itu tidak syar'i, maka teman-teman semua ya, akhwat fillah ini punya hak untuk kemudian memberikan argumen, memberikan penjelasan seperti itu. Karena disinilah luar biasanya agama kita memuliakan perempuan, termasuk dalam masalah perjodohan, lamaran dan pernikahan ini, kaum perempuan oleh agama kita, oleh Allah, oleh Rasul, diberikan hak untuk menerima atau menolak. Nah, jadi mestinya akhwat memang yang menjawab seperti itu. Jadi, ya buat yang ikhwan yang bertanya, tanya aja ke akhwatnya. Gimana dek, proposal saya diterima atau enggak, begitu kan? Mau enggak gitu kan, seperti itu. Ustadz Iwan, ini ada pertanyaan. Kalau tadi kan tipsnya dari Ustadz terkait dengan yang ketakutan karena ekonomi dan yang lain. Kalau ini ketakutannya karena zaman sekarang perceraian lagi tinggi pesat Ustadz gitu, dan KDRT meningkat banget. Jadi udahlah, mendingan sendiri aja lah gitu. Waduh. Gitu. Baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai muslim ini diminta untuk senantiasa positive thinking ya. Positive thinking, optimis ya, dan tentu senantiasa taat pada agama. Ya betul, ini zaman sekarang perceraian meningkat, KDRT juga meningkat. Ini karena zaman rusak ya, zaman dimana kita tidak diatur oleh Islam. Ya bayangkan sampai seragam jilbab untuk adik-adik kita yang sekolah aja dipersoalkan lagi. Kan heran kita nih, mau dibawa kemana kalau kayak begini kan? Tapi kita sebagai muslim pribadi punya pilihan. Dan kita sudah diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala, yaitu kalau nanti berumah tangga, maka kita sudah punya koridornya, kita punya aturan-aturan, punya adab-adab yang diajarkan oleh agama. Selama kita dengan pasangan ya taat pada adab-adab ini, taat pada syariat Allah, maka insya Allah rumah tangga ini bisa terjaga, bisa terkendali seperti itu. Jadi bayangan-bayangan tadi ya, tingginya perceraian, tinggi umumnya KDRT, itu tidak akan muncul kalau kita dengan pasangan sama-sama berusaha untuk menciptakan rumah tangga ada di dalam koridor syariah, koridor agama. Bukan mengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang dalam pernikahan, seperti itu. Nah, oleh karenanya harus ngaji dua-duanya. Ikhwannya ngaji, akhwatnya ngaji, sehingga paham apa yang harus dilakukan ketika rumah tangga berjalan. Ketika ada konflik harus bagaimana, ketika kemudian ada ujian harus bagaimana. Kuncinya apa? Ya harus ngaji. Begitu ya. Insya Allah kalau sudah sama-sama mengaji, dekat dengan Allah, maka muncul komitmen. Muncul komitmen untuk kemudian menjaga kebersamaan dalam rumah tangga. Begitu, Ustadz, bagaimana ketakutannya apabila ada akhwat yang itu jadi nanti tulang punggung keluarga, Ustadz? Bagaimana meyakinkan ikhwannya? Jadi saya takut menikah tuh karena akhwatnya tuh tulang punggung keluarga mereka gitu. Nah ini gimana sih ngeyakinkan si ikhwan bahwa semua akan baik-baik aja gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sahabat Amazing People yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya memang beginilah ya kondisi kehidupan masyarakat yang jauh dari Islam. Ketika negara itu tidak mengurus urusan atau kebutuhan rakyat, dalam Islam itu namanya pemimpin, namanya negara, berkewajiban riayatul syu'unil ummah, mengatur mengelola urusan umat. Kita bisa baca bagaimana Khalifah Umar bin Khattab sampai menggotong gandum dibawa ke rumah rakyatnya yang ternyata sudah tidak makan berhari seperti itu. Dalam Islam ada mekanisme untuk menjamin kehidupan keluarga, sehingga tidak akan terjadi seorang anak perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Ya sekarang banyak betul. Ya seperti ya kalau kita lihat ya, kita masuk SPBU yang jaga maaf ya perempuan sampai malam. Ya bukannya nggak bagus, itu memang pekerjaan halal insya Allah. Tapi sebagai seorang
laki-laki, saya juga punya anak perempuan. Saya berpikir ya Allah, nggak tega begitu ya. Iya. Lihat ada seorang perempuan muda, dia kerja sampai malam di tempat umum, banyak laki-laki, masya Allah. Sebagai seorang kakak yang saya juga punya adik perempuan, sebagai seorang bapak saya punya anak perempuan, saya merasa sangat sedih lah seperti itu membayangkannya ya. Nah, atau misalkan mohon maaf juga ya, banyak perempuan yang juga jadi buruh di pabrik-pabrik yang kena shift 2, shift 3, pulang malam, pulang pagi, masya Allah. Kita sangat sedih sekali, prihatin. Inilah kondisi di mana kita hidup dalam sebuah sistem budaya sosial ekonomi yang tidak Islami, banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Dan memang ini juga akhirnya menjadi satu persoalan, dilema ketika mau menikah, baik bagi si perempuannya maupun bagi si ikhwannya. Ya, bagi perempuannya, bagi akhwatnya ini udah kalau nanti menikah, saya nggak bisa lagi dong menafkahi bapak ibu saya, begitu ya. Ini ada beberapa kejadian seperti itu yang sempat ditanyakan ke saya juga seperti itu. Yang ikhwannya juga sama. Aduh, kalau saya nikah dengan akhwat ini, saya bisa nggak ya ikut juga menanggung keluarganya seperti itu? Ini memang jadi persoalan. Itulah namanya kita hidup dalam kehidupan yang jauh dari Islam. Persoalan itu jadi kayak lingkaran setan. Jadi nggak pernah ada titik keluarnya. Tapi begini, ya bahwasanya Islam tetap memberikan solusi untuk kita secara pribadi, secara keluarga. Bahwasanya di sini pertama, Anda buat yang ikhwan ya, jangan merasa khawatir. Ya, jangan merasa khawatir dengan persoalan ini, rezeki ini. Jadikanlah ini sebagai sebuah ladang amal soleh juga, yaitu membantu kehidupan mertua Anda nanti seperti itu. Tentu dengan sebisa Anda yang lakukan, begitu ya. Mungkin Anda nggak bisa menanggung penuh kehidupan mertua, tapi bisa membantu. Soalnya kurang-kurang bisa membantu seperti itu. Nah, ini jadikan ladang amal soleh, sehingga kemudian muncul semangat ya untuk kemudian malah justru semangat untuk segera menikah, karena ingin juga membantu meringankan mertua dan juga beban istri sebagai seorang nanti muslimah dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa saja istri bekerja selama suami mengizinkan seperti itu dan tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Jadi kalau sekiranya istri minta izin, Mas saya juga harus menanggung adik saya masih sekolah, bapak ibu saya begini, boleh saja Anda sebagai seorang suami mengizinkan, tapi Anda juga sebagai seorang nanti mengukur ya, apakah kewajiban-kewajiban istri dalam rumah tangga ini terbengkalai atau tidak. Kemudian apakah akan menzolimi, maksudnya memberatkan istri atau tidak. Ya kan nanti istri akan hamil. Ketika dia hamil, capek, letih, lelah, terganggu tidak seperti itu. Nah, suami yang mengukur di sini. Kalau ternyata ini bisa menjadi beban berat untuk istri, juga bisa mengakibatkan kewajiban dalam rumah tangga juga tidak sempurna berjalan, maka yakinkan istri untuk kemudian ya ada di rumah. Resign, kemudian kalau perlu usaha di rumah, wirausaha, entrepreneurship begitu kan, yang bisa dijalankan di rumah tanpa juga mengabaikan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Dan yang ketiga yang sudah pasti adalah banyak minta tolong kepada Allah agar diberikan jalan keluar setiap kali ada persoalan. Termasuk di sini ya, bahwa minta tolong Allah agar Allah memberikan jalan keluar yang kita nggak pernah tahu, tapi Allah punya skenario. Tugas kita sebagai seorang hamba Allah ya kita jalan rumah tangga saja. Jalan rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun nanti bagaimana Allah memberikan pertolongan, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah sudah menjanjikan ya akan memberikan jalan keluar, ya yaj'allahu makhrajan. Allah berikan makhrajan, jalan keluar setiap kali ada persoalan. Ya teman-teman ya, jangan khawatir, jangan takut. Tetaplah berumah tangga, yakinkan pasangan, ikhwan akhwat sama-sama yakin, dan kemudian tentu ikhtiar dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala.